Perkenalkan, nama saya Marsha Permatasari dengan NIM R1C124014. Di sini saya akan menjelaskan tentang foraminifera besar. Nah, pada umumnya foraminifera adalah kelompok organisme bersel tunggal atau protista uniseluler yang tergolong dalam supergrup Risaria filum foraminifera dan hidup di lingkungan dasar laut atau bentonik. Mengapa disebut besar? Meskipun merupakan organisme bersel tunggal, mereka memiliki ukuran cangkang yang relatif raksasa dibandingkan mikroba lainnya, memiliki diameter cangkang rata-rata di atas 2 mm, bahkan beberapa spesies purba dapat tumbuh hingga ukuran 5 hingga 20 cm, memiliki volume cangkang melebihi 3 mm kubik. Nah, secara morfologi, identifikasi spesies foraminifera besar sangat bergantung pada pengamatan sayatan tipis batuan secara 3 dimensi di bawah mikroskop karena struktur dalamnya yang rumit. Beberapa bagian morfologi utamanya meliputi yang pertama itu adanya dinding cangkang di mana ada kalsit, hialit atau berpori, memiliki pori-pori halus atau mikro, tampak transparan atau jernih di bawah mikroskop. Contohnya itu famili Numulitidae, Lepidochlinidae. Kemudian ada kalsit porselen tanpa pori, di mana warna putih susu seperti porselen, tidak memiliki pori mikro yang tembus cahaya. Contohnya itu famili Alveolinidae. Kemudian yang kedua itu ada bentuk cangkang atau eksterior, di mana itu ada diskoidal, bulat pipi seperti cakram. Kemudian ada lentikuler, pipi tebal melensa seperti kacang mika. Kemudian ada fusiform, lonjong memanjang menyerupai kumparan, benang atau sosis. Kemudian stellalet berbentuk bintang bersudut. Kemudian ada struktur kamar internalnya, di mana yang pertama ada protokon dan deuterokon, kamar embrionik pertama dan kedua yang terletak di bagian paling tengah, pusat pertumbuhan cangkang. Kemudian yang kedua itu ada kamar ekuatorial, kamar-kamar yang tumbuh melebar secara horizontal pada bidang ekuator cangkang. Yang ketiga itu ada kamar lateral, kamar-kamar sekunder yang tumbuh bertumpuk di bagian samping atau lateral dan mempertebal cangkang. Kemudian ada septa dan stolon, di mana septa adalah dinding pembatas antar kamar, sedangkan stolon merupakan lubang mikro kontainer yang menghubungkan protoplasma antar kamar. Nah, adapun ciri-cirinya itu yang pertama itu dapat diamati tanpa alat bantu, di mana karena ukurannya yang makroskopis atau yang besar, fosil ini sering dijumpai menempel secara melimpah pada batu gamping terumbu dan dapat diidentifikasikan bentuk luarnya secara langsung di lapangan tanpa menggunakan mikroskop. Yang kedua itu ada ciri lingkungan zona fotik, di mana hidup secara eksklusif bersimbiosis dengan alga fotosintetik seperti diatom dan alga merah. Oleh karena itu, fosil mereka menjadi bukti mutlak bahwa batuan tersebut terbentuk di laut dangkal, hangat, tropis hingga subtropis, bersalinitas normal, dan wajib terpapar oleh cahaya matahari atau zona fotik. Kemudian ada evolusi yang sangat cepat, di mana struktur internalnya mengalami perubahan evolusioner yang sangat cepat sepanjang skala waktu geologi, menjadikannya penanda umur batuan yang sangat presisi. Lanjut. Nah, pemanfaatannya dalam geologi, di mana dalam dunia industri, terutama minyak dan gas bumi, serta peneliti akademik geologi, foraminifera besar memiliki peranan yang sangat vital.
di mana yang pertama itu ada biostratigraphy, di mana fosil index. Biostratigraphy ini sangat diandalkan atau digunakan sebagai fosil penunjuk atau indeks fosil untuk menentukan umur relatif batuan sedimen. Nah, khususnya pada zaman tersier, Paleosen hingga Miosen menjadi basis utama penyusun klasifikasi huruf tersier Indonesia atau East Indian Letter Classification yang dirumuskan oleh Van der Vleck dan Ubragrove hingga TH yang hingga kini menjadi standar industri geologi di Asia Tenggara. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada paleogeologi dan paleoklimatologi, di mana digunakan untuk merekonstruksi kondisi lingkungan pengendapan masa lampau, di mana kedalaman batimerik, zona neritik, suhu air laut purba, salinitas, dan tingkat kejernihan air. Kemudian ada eksplorasi minyak dan gas. Keberadaan fosil foraminifera besar yang melimpah sering kali membentuk batu gamping, terutama rival limestone. Batu gamping jenis ini memiliki porositas dan permeabilitas yang sangat tinggi, menjadikan batuan waduk atau reservoir yang ideal untuk menjebak minyak dan gas bumi di bawah permukaan bumi. Nah, adapun contoh-contohnya yaitu di mana berikut adalah genus foraminifera besar yang paling penting secara histori dan geologis. Nah, pada gambar di samping bahwa merupakan termasuk ke dalam genus Numulites, di mana memiliki cangkang berbentuk koin atau lensa spiral plano konveks yang tersusun atas zat gamping hialin, sangat melimpah pada zaman Eosen. Bahkan piramida Giza di Mesir dibangun menggunakan batu gamping yang kaya akan fosil Numulites. Nah, dapat terlihat pada gambar tersebut berbentuk sirkular pipi mirip koin logam. Lanjut. Nah, kemudian ini dapat kita lihat pada contoh berikutnya, yaitu adanya genus Lepidosirlina, di mana pada gambar samping merupakan contoh sayatan melintang tentang Lepidosirlina di bawah mikroskop yang memperlihatkan gambar embrionik di bagian tengah serta jajaran kamar equatorial dan lateral. Nah, pada gambar tersebut berbentuk cakram seperti yang dibilang tadi, berbentuk cakram hingga melensa dengan kamar embrionik yang khas serta susunan kamar lateral yang kompleks. Nah, merupakan fosil indeks yang sangat penting untuk menentukan umur Oligosen hingga Miosen di Indonesia. Pada gambar tersebut dapat kita lihat pada menunjukkan angka 1 di mana itu merupakan kamar lateral. Yang kedua, gambar menunjukkan angka 2 itu merupakan kamar ekuatorial. Yang ketiga itu pilar, yang keempat itu kamar nepionik, yang kelima itu protozoon, yang keenam itu deuterozoon, yang ketujuh itu kamar post nepionik. Nah, lanjut, ada contoh genus Alveolina di mana memiliki bentuk cangkang fusiform atau menyerupai sosis atau kumparan benang. Nah, dengan dinding cangkang tipe porselen atau tak berpori, umumnya mencirikan lingkungan laut dangkal dengan energi gelombang yang cukup kuat pada masa Miosen. Nah, mungkin itu yang saya dapat jelaskan dari 5 poin dari foraminifera. Nah, kesimpulan dari foraminifera ini adalah di mana foraminifera besar adalah organisme bersel tunggal laut dangkal dengan cangkang kapur berstruktur kompleks yang diidentifikasinya harus melalui metode sayatan tipis. Fosilnya seperti Numulites dan Lepidoclina umumnya ditemukan dalam batu gamping dengan
berbentuk menyerupai koin atau cakram. Dalam ilmu geologi, fosil ini bernilai sangat penting sebagai fosil indeks penentu umur batuan zaman tersier, indikator rekonstruksi lingkungan laut purba, serta pemandu stratigrafi dalam eksplorasi minyak dan gas bumi. Nah, mungkin itu saja dari materi yang saya boleh bawakan tentang foraminifera besar. Jika ada kesalahan dalam membawakan materi, baik dalam perkataan, ucapan, ataupun dalam materi tersebut juga, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.